eh, s- di level 2 ini gitu. Nah, sebentar ya, kakak buka slide-nya dulu. Kakak share screen dulu. Oke, nih. Udah kelihatan sih screen-nya, teman-teman? Sedang loading untuk aku. Masih hitam ya? Lebih ke kayak S Sultan Lazuar dan Shah has started share screen, double click to enter full screen mode. Oke, ini Udah. udah ya. Oke, kalau udah, bentar, kayak gini kan dulu. Oke, jadi pertemuan 9 ini kita akan fokus ke yang namanya itu flashback and brainstorming, teman-teman. Jadi kita akan mencoba untuk membuat atau nge-set up project akhir yang akan kita buat nantinya. Karena di level 2 ini, di 8 pertemuan sebelumnya, kan kalian itu sudah belajar advanced list, dictionary, turtle, lalu nested loops, dan juga string manipulation, dan terakhir ada file handling, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk nih, kakak nak mau nanya sama kalian. Kalian ini udah kebayang nggak apa yang pengen kalian bangun? Ada yang udah kebayang? Atau memang masih sama sekali kosong? Sedikit kosong karena habis dari ujian. Oh, kosong karena tadi habis ujian. Habis ujian 2 hari yang lalu. Oh, kosong karena habis ujian 2 hari yang lalu. Oke. Buat teman-teman yang lain nih, selain Akila, siapa nih? Kevin atau Al, kalian udah ada ini? Udah ada kepikiran sesuatu? Minggu lalu kepikiran sih, tapi lupa. Oh, minggu lalu kepikiran, tapi lupa lagi. Iya, Oke. Yang minggu lalu ini udah nggak ada nempel lagi di kepala, atau bener-bener udah hilang sama sekali. ya aku lupa aku mikirnya apa. Oke, kamu lupa pikir apa? Kalau Al ada nggak? Kosong juga. Kosong juga. Berarti apa nih ya? Kosong semua nih ya, Mas Ian ya. Oke, jadi hari ini kita akan fokus ini untuk brainstorming ya, teman-teman. Untuk kalian ini apa ya? Menemukan ide kalian, apa yang pengen kalian bangun gitu. Nah, sebelumnya Kak lanjut dulu slide-nya. Oke, nah di sini ada contoh pilihan project yang bisa kalian buat, teman-teman. Di sini contohnya itu ada di Turtle Art Gallery. Karena apa ya? Karena di level 2 ini kalian itu lebih dominan belajar turtle gitu kan. Nah, makanya di sini kalian bisa memilih project yang berhubungan dengan turtle seperti ini contohnya Turtle Art Gallery, yang dimana aplikasi ini bisa menggambar berbagai pola yang unik dari pilihan user, seperti mandala, spiral, bintang secara otomatis. Nah, di sini kalian bisa menggunakan yang namanya itu pakai Turtle Graphics, pakai nested loops, ataupun pakai sebuah function. Gitu. Nah, di sini juga ada contoh pilihan kedua, teman-teman, yaitu adalah Smart Data Keeper. Di sini kalian tuh akan belajar untuk menyimpan data kalian ke dalam sebuah file. Di mana di sini contoh aplikasinya itu adalah aplikasi nilai siswa, aplikasi inventaris barang, dan juga aplikasi buku telepon. Yang dimana disimpan ke dalam sebuah file. Di sini kalian bisa menggunakan dictionary atau list untuk basis datanya atau struktur datanya. Kalian bisa pakai file handling untuk nyimpen datanya nanti. Yang ketiga, kalian bisa pakai sebuah string manipulation gitu untuk membuat sebuah fitur search. Nah, untuk fitur searching gitu. Nah, sampai sampai di sini untuk kalian nih, tadi kan udah kakak jelasin contoh dari projectnya. Udah agak kebayang sedikit-sedikit? Iya. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Nah, jadi setelah nih kalian memikirkan atau mendapatkanlah sebuah ide kalian. Nah, kalian tuh bisa nih coba untuk selanjutnya ngebangun flowchart. Flowchart ini ada yang udah tahu, teman-teman? Ada yang tahu flowchart? Atau Kayak alur gitu, ya, alur cara ya, membuat sesuatu kayak ya produser bener-bener bener Akila. Jadi musik.
secara sederhananya, cara kerja flowchart itu dia menggambarkan alur program kerja kita, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh sebuah flowchart yang dimana kita menggambarkan sebuah alur. Kalau start, artinya program kita lagi dimulai. Yang pertama itu dia akan melakukan input menu, gitu. Dia akan input menu, di mana dia akan menampilkan menu. Lalu, setelah itu dia akan lanjut ke proses yang namanya ini kalau dalam flowchart itu adalah decision, gitu. Artinya percabangan. Nah, jadi ini kayak kita menggunakan if else, teman-teman. Jadi jika jika kondisinya itu satu, gitu kan, maka input datanya kita simpan ke dalam file, gitu. Yang selanjutnya jika eh apa ya pilihannya dua, gitu kan, maka dia akan baca file dan juga dia akan menampilkan file. Nah, gitu. Lalu setelah fiturnya itu selesai dijalankan oleh program, nah maka kita bisa melakukan end program, artinya kita menyelesaikan programnya. Seperti itu. Oke, tapi sebelum kita jauh nih untuk ngelanjutin project kita, sampai di sini kalian udah udah ini nggak? Udah ada nggak ide kalian? Atau kalian pengen nanya ini, ide apa gitu? Atau kalau kalian nggak punya ide, Sepertinya kalian bisa coba untuk gunakan ide yang ini, ide yang ada di sini. Mana? Ide yang di sini ya. Hah, di sini. Kalian bisa coba untuk ambil ide yang ada di sini. Kalau memang kalian belum punya ide, teman-teman. Gimana? oke. Gimana, teman-teman? Gimana pilihan proyeknya itu? Apa? Hmm. Proyek yang akan dibuat. Oke. eh Proyek yang akan dibuat itu pastinya kan dari materi yang kalian udah buat gitu kan, atau udah buat artinya dari materi yang udah kalian pelajari. Nah, kalau kita lihat kan materi kalian itu kan ada action list, dictionary, terus turtle, lalu ada nested loop, string manipulation, file handling. Nah, dari situ coba kalian combine gitu. Kalian combine untuk menjadikan dia sebuah aplikasi gitu atau sebuah project. Nah, nah di sini kakak akan contohkan aja ya. Kakak akan contohkan kita buat di sini untuk project Smart Data Keeper gitu. Smart Data Keeper di sini kakak akan pilih untuk apa ya? Untuk project buku telepon gitu. Nah, selanjutnya di sini teman-teman boleh kalian itu buka dulu VS Code-nya, teman-teman. Ini kakak. Ada yang udah buka VS Code-nya? Aku udah. Kamu udah? Mm-mm. Oke, sebentar ya. Ini kakak akan untuk share screen VS Code dulu. Udah kelihatan? Udah. Udah. Oke. Nah, folder kalian seperti ini. Kalian ada folder level 2 seperti ini. Nah, kalau ada gitu kan, kalian coba sekarang buat aja dulu di sini untuk project akhir untuk folder project akhir kalian. Kayak gini. Kalian klik new folder di sini. Nah, lalu buat aja nama foldernya itu project akhir. Di sini kakak karena ada project akhir kakak sebelumnya, maka kakak akan buat project akhir 2. Kayak gini. Nah, ini untuk langkah pertama dulu. Kita buat setup project kita. Kita buat project akhir 2. Hmm. Udah bisa semuanya? Aman? Singkat cerita, aku kayak jadi satu folder yang nama itu level satu, Python level satu, dan harusnya aku kayak naruh file dalam satu file. Aku pikirnya bisa membuat beberapa file di sini. Maksudnya Maksudnya, import file. maksudnya file kamu itu kecampur gitu. Bukan maksudku, aku itu pikirnya kayak gini.
Mana? Setelah klik yang tiga garis itu ada file, klik yang file lalu kayak open folder atau buat folder kan. Yes. Aku pikirnya kayak aku buat folder lalu akan ada dua folder lagi di bagian Explorer. Nanti. Oh, Ya, itu cuma bisa satu. iya. Oke, tapi untuk struktur untuk apa ya? Untuk buat foldernya itu sesuaikan aja dengan struktur folder yang ada di VS Code kalian masing-masing gitu. Kalau kalau di kakak kan kakak punya struktur foldernya kayak gini dianya. Ada level 2, lalu di dalamnya ini kakak bisa masukkan sebuah folder untuk ngerjain project akhirnya. Kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, nah tadi kan di sini kita kan diminta langkah pertama untuk apa ya? Untuk membuat flowchartnya terlebih dahulu. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk buat flowchart ini kalian bisa gunakan, ini kan bisa gunakan, ada yang namanya itu extension di dalam VS Code teman-teman. Ini kalian udah ini udah pandai atau udah bisa gitu untuk download extension. Sepertinya udah download berapa extension, hanya belum yang apa yang di yang udah dikasih sama yang udah disuruh sama gurunya level Oke, satu. Kalau yang baru atau yang lain belum. oke. Jadi untuk di sini kakak akan mengajarkan sedikit aja ya untuk membuka kalian buat flowchartnya. Gitu. Nanti kalian bisa coba untuk explore lagi. Nah, di sini kita bisa untuk ngambil extension yang namanya itu draw.io teman-teman untuk buat flowchart. Draw.io kayak gini. Nah, ini di menu flowchart ini, oh kok menu flowchart, sorry. Di menu marketplace extension. Nah, kalian bisa klik draw.io, lalu kalian bisa klik di sini draw.io integration. Kalian bisa pilih, lalu kalian bisa install aja teman-teman, kayak install biasa. Aman. Lagi cari marketplace-ku kemana? Ini Hmm. kakak kakak kasih nih. Apa ya? Gimana cara besarannya? Aduh, kakak. Ini nih, yang gambar kotak ini, extension. Dia di bawah menu run and debug. Nih, ketemu? Iya, At lalu aku langsung ke search kan. ya, langsung search, cari aja draw.io. Oh, udah temukan. Yang Sudah? integration kan. Mm-mm. Ya, kalau sudah diinstal, nah kalau sudah diinstal, tunggu aja dulu sampai selesai. Ini kakak akan tunggu ya. Hmm. Tapi teman-teman, kalau Mas, sudah selesai bilang ya. ya. Jangan lupa pakai internet ya. Soalnya kalau download extension pasti pakai internet. Walaupun VS Code itu bisa offline, cuman kalian harus pakai internet. Oh ya kan, pakai Zoom ya. Sorry, sorry kakak lupa. Ya, belum khawatir apa. Iya, iya, iya. Gimana Kevin? Ya, Kevin udah download extensionnya? lagi install. Oke, lagi proses ya? Ya, Oke, that's good. Ini kakak akan langsung aja gini ya. Jadi nanti kalau misal nih udah keinstall gitu. Nah, di dalam folder tadi, ini kan folder yang kakak bilang untuk buat setup project kita. Di sini kita buatnya gini. Filenya itu kita buat flowchart, kita buat saja. Untuk nama filenya itu bebas, bebas sekalian ya. Mau flowchart, mau apa ya, rencana gitu, bebas. Kalau kakak di sini buat aja flowchart, flowchart, dot, ini kan dot, baru kita masukkan extensionnya. Extensionnya apa kak? Gitu, draw, io, kayak gini. Nah, nanti ikonnya bakal kayak gini dia, draw io.
Lalu kalian enter aja. Nah, selanjutnya dia akan ngebuka dengan tampilan yang kayak gini, teman-teman. Sebentar ya, ini dia loading dia. Agak lama deh loadingnya nih. Tapi kalian udah? New file. Ya, new file di dalam folder yang tadi. Lalu buat dianya itu nama filenya. Lalu diikuti dengan extensionnya itu draw.io. Nah, gini. Kalian bisa lihat kan, ini adalah tampilan untuk kita bisa buat nanti. Buat sebuah, apa ya, buat sebuah alur project kita gitu, alur program kita menggunakan flowchart. Kamu cara jadiinnya flowchart itu kasih flowchart.io. Hmm? Cara Kenapa? jadi itu cara jadiin file yang baru ke flowchart itu gimana? Maaf. File yang baru flowchart. Ini, Ya, cara jadiin itu file flowchart gimana? oh cara kita buat flowchartnya. Hmm. Atau cara kita buat filenya. Filenya aku udah Udah ya. ya, Oke. lalu cara jadiin kayak ke simbol flowchart biar bener tampilannya kayak flowchart. Oh, gini ya. Jadi kalau udah teman-teman udah semuanya, kita akan mulai coba buat flowchart kita ya. Kita buat flowchartnya yang sederhana aja untuk alur program kerja kita. Jadi yang harus kalian tahu aja untuk apa ya? Untuk simbol-simbol flowchartnya itu ada di sini, ada bentuk lonjong gitu kan. Ini untuk start biasanya kita gunakan di dalam flowchart itu untuk start. Lalu di sini ada kotak gini, ada kotak nih ada square. Ini biasa kita gunakan dianya itu untuk sebuah proses gini. Nah, lalu di sini ada yang namanya itu mana ya? Ini. Nah, untuk jajar genjang ini itu dianya untuk input dan juga output. Output ini. Nah, lalu ada yang terakhir itu diamond. Nah, ini biasa kita gunakan untuk yang namanya itu decision. Gini, teman. Jadi decision itu ya adalah percabangan gitu, percabangan dari sebuah program. Nah, di sini kita akan coba aja ini, biar kalian nggak lupa ya. Ada start, ada proses, ya kan? Ada input dan output, dan juga ada decision. Kayak gini. Nah, tadi kan kakak kan pengen buat kita itu apa ya? Buat untuk ide project yang namanya itu kontak book ya. Nah, maka di sini kita akan buat aja judulnya gini teman-teman. Kontak kontak book kayak gini. Nah, kita sebut aja untuk judulnya gitu. Nah, untuk simbol-simbolnya kalian bisa ambil sini di bagian sebelah kiri di general. Ini kalian ambil aja di sini. Sesuaikan aja dengan yang di sini ya, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya kita bisa buat untuk di start dulu. Tadi kan kita udah tahu kan gimana buat flowchartnya. Kita bisa ambil start dulu untuk awal program itu akan dimulai. Start. Nah, lalu setelah start, di kontak book itu kita akan baca filenya terlebih dahulu, teman-teman. Akan baca file. Nah, makanya kita akan ambil di sini untuk si proses. Oh, atau nggak usah, Deng. Kita nggak usah pakai proses, tapi kita langsung input menu aja. Input. Kak, Yes. cara buat filenya gimana? Buat buat file yang mana nih, Akila? Yang Ini flowchart. Kamu buat file yang di dalam flowchart ini atau yang di dalam ini, workspace kita? Kalau yang dalam workspace tadi, kayak gini buatnya. Ah, buat nama file, lalu entity draw.io kayak gitu. Nah, kalau untuk flowchartnya teman-teman,
Kalian bisa langsung aja, langsung gunain kayak gini aja. Gini, langsung gunain aja. Kalau udah kebuka kayak gini ya filenya, kalian bisa gunain kayak gini aja. Di bagian sini ada general, gitu kan. Lalu kita bisa ambil aja dari sini, gitu. Nanti ini untuk ekspornya bisa dari sini, kita ekspor, gitu. Nah, mau jadi apa dia PNG dari draw.io, kayak gitu teman-teman. Sudah paham sampai di sini? Mm-mm. Atau Akila boleh inilah, boleh share screen. Akila bingungnya di mana gitu. Aku udah bisa, alhamdulillah. Gimana? Gimana Akila? Aku udah bisa, alhamdulillah. Oh, udah kamu udah bisa, alhamdulillah. Oke, untuk sampai proses kakak ini udah bisa diikutin. Ini sebenarnya apa ya? Kalau kita buat kayak gini tuh kita kayak kayak profesional gitu sih. Biasanya orang-orang yang mau pengen buat sebuah program, biasanya pasti ada flowchartnya terlebih dahulu. Makanya di sini kakak tuh pengen apa ya? Pengen kalian tuh sedikit banyaknya tuh bisa lah flowchart ini. Kayak gitu. Karena untuk rencana project, flowchart ini memang bisa dibilang itu salah satu hal yang wajib, teman-teman. Nah, selanjutnya kakak lanjutin bisa? Bisa. Bisa. Belum Oke. sampai situ, Kak. Siapa tuh? Siapa tadi yang belum sampai di sini? Kevin atau Al? Al. Al. Kenapa Al? Yang kayak gininya belum muncul. Yang kayak kakak ini belum muncul. Iya, Kamu udah download extensionnya? udah. Kamu udah buat file kayak gini? Kalau sudah, langsung dibuka aja. Biasanya dia bakalan Ada, tapi nggak ada logo itunya. nggak ada logo ininya. Iya, Tapi untuk filenya draw.io gini kan ujungnya titik draw.io. iya. Hmm, harusnya dia muncul. Atau kamu ada kesalahan, kamu nggak pakai titik. Atau extension kamu belum ke download. Karena kalau dia udah ke download, kalau kita buat filenya seperti ini, otomatis dia bakalan kebuka. Atau mungkin VS Code kamu yang masih loading, itu bisa jadi. Oke, tapi nanti untuk Al coba dilihat aja dulu ya, untuk kita buat flowchartnya, supaya kita nggak kehabisan banyak waktu juga gitu. Nah, di sini teman-teman, untuk untuk apanya, awalan programnya kita bisa buat di sini start, gini kan. Nah, lalu kita akan pakai yang namanya itu untuk si proses gini. Yang dimana di dalamnya ini itu akan menampilkan menu. Eh, kok pakai proses? Sorry, 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 teman-teman. Kita bukan pakai proses, tapi kita pakai ini aja, yang jajar genjang. Gini. Kita bisa di sini untuk tampilkan menu. Gini. Kita tampilkan menunya. Jadi start. Nah, lalu si programnya itu bakal menampilkan sebuah menu. Kayak gitu. Nah, untuk panahnya ini teman-teman, kamu bisa gini aja cara nariknya. Kamu arahkan kursornya ke ininya, ke area simbolnya, gitu kan, sampai seperti ini. Lalu kamu tarik aja ke area simbol mana yang pengen kamu sambungin, kayak gini. Nah, jadi dia sekarang udah punya yang namanya itu garis penghubung, gitu, atau arrow. Nah, selanjutnya kan abis kita tampilkan menu, kakak tuh pengen di dalam aplikasi kontak book kita itu setelah tampilkan menu, maka kita akan minta input dari user, teman-teman. Kita akan minta input dari user. Kayak gini. Kita ambil lagi yang bentuk jar genjang, lalu kita akan buat di sini input user. Gini. Nah, lalu setelah input user, setelah input user, maka selanjutnya kita akan apa, gitu kan? Kita akan jalankan fitur, gitu. Kita akan gini, jalankan fitur, kayak gini. Nah, setelah itu
kita akan selesai. Untuk start sama end itu sama ya simbolnya. Ini start atau end. Ini sama simbolnya. Jadi untuk akhirnya kita bisa buat seperti ini. Kita buat aja gini, end. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi untuk hasil akhir kita nanti, untuk alurnya, itu kita akan mulai. Lalu selanjutnya, program kita itu akan menampilkan menu, teman-teman. Lalu di mana setelah dinampilkan menu, dia akan minta user untuk input. Gitu. Nah, setelah itu, program kita akan menjalankan fitur sesuai dengan inputan user. Nah, selanjutnya kita akan end programnya. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Udah paham? Sepertinya tidak, Al dan Kevin. Kalau Akila udah. Sepertinya paham. Nah, ini kakak contohkan cara buat flowchart. Nanti kalian coba setelah kelas ini, gitu kan. Kalian dapetin ide kalian, gitu kan. Kalian coba cari, search ide kalian. Lalu kalian buat flowchartnya kayak gini. Seperti ini, teman-teman. Gitu. Nah, lalu kalau sudah, tinggal kalian ekspor aja, teman-teman. Ekspor dia by apa? By PNG contohnya. Nah, lalu tinggal kalian simpen aja di mana gitu kan. Kalian simpen contoh di eh, folder download. Lalu nantinya bisa kalian masukkan lagi ke dalam project kalian ini gitu. Ini tadi flowchart sorry. Flowchart kita bisa masukkan aja dia ke dalam sini lagi. Nah, ini tadi flowchart yang udah kita buat gitu. Ini untuk hasil akhirnya. Udah? Kalian kenapa Bin. kalian kenapa diem-diem? Coba coba kalian kasih ini. Kalau memang kalian Kak, aduh, Kakak, saya belum ngerti Kak gitu. Coba kalian ngomong gitu. Save as itu tipenya adalah PNG dan atau JPEG gitu. Ini ekspor, Mm. Ekspor. file, ekspor. Itu kalian itu kamu bebas. Kamu pengen SVG, PNG atau draw.io. Kalau untuk gambar dia berarti PNG. Kalau draw IO itu apa yang jadi? Draw.io ini adalah apa ya? Kalau kakak bilang, dia itu eh file yang nyimpen ini, file yang nyimpen project kita ini. Nah, nantinya waktu pengen kita ngelanjutin atau kita update, kita tinggal bisa masuk ini, file, kita import. Nah, dari file draw.io tadi, gitu. Paham nggak? Hmm. Dia Jadi itu akan tiba-tiba buat file draw.io. ini ya, draw.io ya. Hmm. Kita buat ya. Nih, kakak masukkan di folder. Dia tuh kayak nyimpen elemen. Kalau PNG kan nyimpen gambar. Nah, ini elemen yang kita buat di sini, itu bakalan disimpan. Nah, selanjutnya kalau kita import, ini kan, kita import, maka elemen-elemen tadi tuh bisa kita coba untuk ini, edit. Nah, Hmm. gini, gitu. Jadi, sampai sini, ngerti nggak? Kayak gini ya. Hmm. Gimana sih kakak bilangnya ya? Oh, pokoknya kalian harus pahami Draw.io tuh elemen gitu kan, elemen yang kita save gitu. Artinya file-file yang kita buat di sini itu kita save sebagai sebuah elemen. Nanti waktu kita pengen update, tinggal kita import aja. Nah, tapi kalau kalian udah finish gitu kan, udah fix flowchart kalian, kalian bisa downloadnya itu sebagai PNG atau sebagai gambar. Nah, itu kalau kalian itu nganggap udah fix gitu, udah finish seperti itu. Dan untuk file seperti itu aja yang harus kalian pahami, teman-teman. Oke, sampai flowchart ini udah bisa ya. Hmm. Biar kita lanjut ke berikutnya. Karena langkah pertama tadi kita udah berhasil nih untuk buat flowchart kita. Gimana kalian?
Kok nggak ada suaranya? Ya. Hmm. Udah di save flowchart. Ya, oh ini Benji. Iya. Yes. Andi coba kalian explore lah gimana cara kerja Draw IO itu. Gampang Hmm. kok cara kerjanya. Mungkin setelah apa? Ya, Setelah 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 mengerjakan. setelah Iya. kelas gitu. Nanti kan setelah kelas ini kan kalian coba cari-cari ide, nanti habis itu kalian buatlah flowchartnya gitu kan, kayak yang kakak ajarin ini gitu. Kakak di sini kan contohnya buat kontak book, ini flowchart sederhananya gitu. Ada start, ada end, di sininya itu ada prosesnya gitu, ada alurnya. Alurnya dari tampilkan menu, lalu minta input user, lalu minta jalankan fitur. Kayak gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya kakak akan kita akan kembali dulu ke slide-nya ya. Sampai di sini. Nah, sampai di sini kita akan next. Nah, di sini teman-teman. Jadi di sini kalian bisa buat sebuah file file.txt gitu. Untuk apa? Untuk kalian tentukan judul aplikasi kalian. Lalu selanjutnya target user kalian itu siapa? Gitu kan. Lalu yang ketiga, sebutkan tiga hal utama yang bisa dilakukan aplikasi kamu. Lalu desain menunya bagaimana? Lalu variabelnya apa? Gitu kan. Lalu file name-nya itu apa? Lalu error handlingnya, ini bakal kakak ajarin nanti error handling itu gimana. Lalu kalian bisa buat setup project. Lalu kalian bisa buat hello project terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk buat ini kalian bisa buka VS Code kalian aja. Ya, kakak bakalan ini aja ya. Gini. Kelihatan VS Code-nya? Kelihatan. Oke. Nah, di dalam folder tadi kan udah ada flowchart. Nah, sekarang kalian buat gini aja. Rencana, rencana, rencana project dot txt. Kayak gini, artinya teks. Lalu enter. Nah, disinilah kalian bisa buat apa teman-teman? Ya bisa buat yang tadi. Contoh tadi kan ada judul project kalian. Buatlah di sini judulnya gitu kan. Judul project kamu apa? Aplikasi, aplikasi tabungan, bukan aplikasi tabungan, aplikasi kontak buku telepon kayak gini. Nah, lalu tadi yang kedua itu apa ya? Saya kakak lihat dulu. Nah, yang kedua itu target usernya gitu. Kalau target usernya itu kita buat ini, target user, target user itu adalah ini, semua orang. Gini. Nah, lalu selanjutnya itu tadi ada di fitur utamanya, gitu kan. Nah, fitur utamanya apa aja, gitu kan. Fitur utama, kayak gini. Kalian bisa buat seperti ini. Contoh di sini untuk simpan data. Lalu kalian bisa untuk baca datanya. Lalu bisa untuk tiga, hapus datanya, kayak gitu. Hapus data. Nah, jadi ini contohnya ya, teman-teman. Ada judulnya, gitu kan. Ada judul, lalu ada targetnya siapa, fitur utamanya apa. Lalu tadi yang keempat, teman-teman, itu ada desain menunya, gitu kan. Tulis rancangan menu utama kamu. Di sini udah pada bisa buat menu. Menu makanan. Iya, kayak gitu sebenarnya. Hmm. Kayak gini, apa ya? Menu tuh yang kayak gini, teman-teman. Mana nih? Contoh nih ya, kakak buat tes.py. Kayak gini. Menu tuh yang gini, def main. Biasanya itu bakalan ada di dalam fungsi main, gitu kan. Lalu print, gini, menu, dan menu atau pilihan menu, gini, pilihan menu, menu aplikasi, gitu kan.
Nah, biasanya kayak gini kita buatnya, yang print satu gitu kan, simpan data, print dua, baca data, ini, print tiga, hapus data. Nah, yang kayak gini udah pernah belajar, udah pernah buat? Sebenarnya pernah pada level pertemuan 8, tapi itu em, lalu dikasih soal untuk bikin agar menu bisa terus muncul saat kita sudah menyelesaikan pilihan. Lalu bikin notif catatan berhasil ditambah. Oh, Contohnya itu kan gitu. itu yang kalian pakai ini kan, yang pakai while gitu kan. While true. Nah, kan gitu kan cara buat menu kan. Nah, Hmm, jadi gini. Jadi tadi kita kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi tadi kan kita diminta untuk menu apa gitu yang bakalan ada di dalam aplikasi kita. Nah, kita bisa buat aja kayak gini menunya. Nah, kita bisa ini aja, kita bisa buat di sini menu utama. Menu utama itu sama dengan fitur ya. Jadi fitur itu ya sama dengan menunya, ya gitu. Jadi menunya adalah untuk simpan data, menu simpan data. Yang kedua, oh tadi struktur menunya ya. Sorry sorry. Kalau struktur menunya, lebih bisa gini aja. Struktur menu. Kalau di struktur menu, kita bisa buat kayak gini aja, teman-teman. Kita copy ininya, ini kita copy, lalu kita tampilkan di bawah, kayak gini. Nah, kita bisa buat kayak gini aja. Nah, selanjutnya itu tadi untuk si menunya. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya ada di variable listnya. Variable list ini apa gitu ya. Jadi variable list ini, kalian udah pernah belajar list kan teman-teman? pernah. Nah, jadi variable list itu ya berarti untuk eh, variabel yang akan nyimpan data kalian. Gitu. Contohnya di sini tuh kita akan setup variable list kita itu adalah data. Ini sama dengan nah list seperti ini. Nah, adalah ini adalah sorry sorry. Ini adalah variabel list. Artinya tempat kita untuk nyimpan data kita nantinya. Nah, jadi kita bisa sesuaikan aja untuk nama variabelnya ini. Jadi kita bisa buat di sini variabel list itu adalah data. Kayak gini teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Oke. Selanjutnya kita bisa yang namanya itu buat eh, file name-nya. Kalau file name ini lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah sesuai dengan project kalian. Kalau project kalian itu nantinya tentang file handling, gitu kan, kalian tuh harus tentukan nama file yang akan menyimpan project kalian, gitu. Jadi kan contoh kayak gini ya, nama filenya. File itu sama dengan, kalian bisa buat ini, contoh data.txt. Atau kalian bisa buat kontak kontak.txt. Nah, kan file ini yang bakal nanti kan untuk digunakan untuk ini kan, untuk kalian menyimpan sebuah data. Contoh di sini kan nyimpannya pakai w gitu kan. Lalu yang disimpan itu apa? Yang disimpan itu dari si file, lalu asv, nah lalu kayak gini, f.write, lalu data yang kita simpan itu apa? Nah, kan kayak gini kan contohnya kan, teman-teman. Nah, jadi untuk filenya itu apa nama nama filenya itu sesuai dengan project kalian. Tapi kalau project kalian itu tentang file handling, ya kalian tuh harus harus tentukan nama file kalian. Kalian bisa buat aja di sini atau langsung aja buat di sini gini. Kontak.txt. Nah, jadi nanti di dalam kontak.txt itu adalah tempat untuk kalian nyimpen data ke dalam sebuah file. Kayak gitu. Oke, paham? Hmm. Paham. Oke, Akila ada ngantuk ya? Wow.
Kalau lulus Apa dulu siang. Udah, pada udah apa tidur siang. apa karena kita nggak ngoding nih makanya ngantuk atau mau ngoding jadi nggak ngantuk? Nggak tahu. Oke. Nah, tadi itu nama file. Nah, di sini Kakak akan ngajari kalian tentang yang namanya itu sedikit ya tentang error handling, teman-teman. Jadi, teman-teman, error handling itu kan itu adalah di mana kita itu menangkap sebuah error ke program kita gitu. Jadi, supaya gini, mana ya? Nah, untuk project kita kan mesti seperti ini. Nah, error handlingnya itu kita akan menggunakan error handling, kita akan menggunakan yang namanya itu try except. Udah pernah belajar try except? Belum. Belum. Oke, kalau belum, kakak akan kasih sedikit gini bagaimana cara penggunaan try except. Contoh ya, try except kayak gini. PY. Jadi teman-teman, try except itu adalah kita bakal mencoba menjalankan sebuah program. Nah, tapi nanti ketika si program itu error, gitu kan. Nah, errornya itu nggak akan buat program yang kita jalankan itu crash atau berhenti. Tapi kita bisa nangkap errornya dan kita bisa tampilkan dia dalam sebuah apa ya, sebuah teks kayak gitu. Nah, ini kakak langsung contohkan aja supaya kalian nggak bingung. Gini ya. Di sini kita akan buat sebuah contoh tanpa try except kayak gini. Nah, kita bisa buat sini sebuah variabel angka yang dimana kita bisa buat integer, masukkan angka, masukkan angka kayak gini. Nah, lalu kita bisa buat untuk pembagian hasil sama dengan 10 dibagi dengan si angka tadi. Lalu di sini kita print buat ngelihat hasilnya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih ya. Kalian bisa lihat. Sebentar ya, sabar-sabar. Ini kenapa dia agak lama ya? Tunggu ya, tunggu. Waduh, lama banget nih. Valid integer. Oh, sabar kakak, lupa masukkan input. Pantes si Pythonnya marah. Kayak gini. Sebentar ya. Oke, kalian bisa lihat dulu ya. Kalian bisa lihat dulu, kalian bisa perhatikan dulu. Di sini kan kita bisa disuruhkan untuk masukkan angka. Nah, kakak contoh masukkan angka 10 dibagi dengan 0. Harusnya dia akan error, teman-teman. Kalau kita enter, nah, kalian bisa lihat. Di sini ada namanya itu zero division error. Artinya kita nggak bisa membagikan sebuah angka, angka integer itu dengan 0. Kayak gitu. Nah, cara untuk menghindari, gini kan, menghindari ini supaya errornya itu nggak seperti ini, teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya itu try except. Gini, try except. Yang artinya kita akan menghandling error atau mengambil errornya. Nah, caranya sama, teman-teman. Try, kita buat seperti ini. Artinya, kita akan mencoba untuk menghasilkan angka ini. Kayak gitu. Kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Ini kita ambil, kita ambil kayak gini.
Jangan lupa indentensinya ya. Nanti dia marah. Nah, lalu di bawahnya ini, disinilah kita untuk mengambil errornya, teman-teman. Except itu artinya kita handling error, artinya kita menangkap errornya. Nah, jadi error yang ini, teman-teman bisa lihat, error yang ada terminal ini, kita akan tangkap dia di dalam si except-nya ini, teman-teman. Nah, except-nya ini harus sesuai dengan errornya. Nah, kita ekspektasikan errornya bakalan zero division kan? Maka except-nya ini kita bisa sesuaikan aja. Zero division error. Nah, kayak gini, zero division error. Lalu, kalau adanya error, error division, maka kita akan tampilkan angka tidak boleh sama dengan angka tidak boleh nol. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh gimana kita menggunakan sebuah try except, teman-teman. Angka tidak boleh, atau kita buat sebut ini aja, tidak boleh membagi dengan nol. Nah, sekarang kalian coba bisa lihat ya, bandingkan ya sama yang ini, yang error ini, dengan yang akan kita jalankan saat ini. Sini kakak akan jalankan lagi, teman-teman. Nah, sebentar ya. Nah, kita masukkan angkanya lagi, nol kayak gini. Lihat, errornya itu berbeda, teman-teman. Errornya itu kita tangkap, lalu kita tampilkan. Nah, beda dengan ini. Dia akan nge-crash dan dia akan menghentikan program. Ini tuh berguna waktu nanti kita itu membuat sebuah menu, teman-teman. Jadi, kalau kita membuat sebuah menu, kan menunya itu kan harusnya eh, N ketika si usernya itu memilih menu N, kayak gitu kan. Nah, kita harus menghindari yang namanya itu program berhenti seketika hanya karena error seperti ini. Kayak gitu. Makanya kita harus menggunakan try except ini ketika kita merasa kalau kita harus ngecek dulu. Gitu. Kita harus mengecek program yang akan kita jalankan. Seperti itu. Sampai sini paham, teman-teman? Paham. Paham ya. Nah, nanti kalian coba lagi cari gimana cara menggunakan try except, lalu coba kalian nanti apa ya? Kalian coba buat gitu kan di dalam project kalian. Nah, di sini kakak akan spill nih project kakak. Kakak ada ngajar juga Python yang udah level 2 udah kelar kemarin, gitu kan. Kami itu membuat sebuah kontak buku, teman-teman. Nah, ini project yang kami buat, gitu. Ini bukan kami sih. Ini dibuat projectnya. Nah, di dalam sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini ada function untuk load data. Load data itu adalah function untuk kita membaca datanya, gitu. Artinya kita ngeload datanya. Nah, di sini penggunaan try except untuk apa, teman-teman? Untuk menghandle error ketika sebuah file itu tidak ditemukan, kayak gitu. Nah, jadi nanti kalau filenya itu nggak ditemukan, errornya itu nggak bakal nge-crash gitu. Dia nggak bakalan membuat si program itu berhenti. Tapi program itu tetap akan jalan, tapi dia hanya akan menampilkan ini, file tidak ditemukan. Kayak gitu. Oke? Paham sampai sini, teman-teman? Paham. Ini level Python yang berapa? Level Python yang kedua. Oh, Ya, di ya sini ini kan. file. Maksudnya ini file yang level keberapa gitu? Ini level yang kedua. Iya, Python level 2 di sini mengcombine gitu kan file handling, pakai yang namanya itu list dictionary, lalu kami menggunakan yang namanya itu string manipulation, gitu kan mana string manipulationnya? Ini menggunakan string manipulation untuk membuat sebuah fitur searching. Untuk itu, nah di sini di setiap function itu pasti ada yang namanya itu try except. Supaya apa? Supaya filenya itu atau program kita itu nggak akan error gitu. Jadi kalau error dia hanya akan menampilkan ini, tuh. Tapi tanpa idenya itu apa ya? Tanpa idenya itu menghentikan programnya. Jadi contoh kayak gini. Ini kakak jalankan ya, biar kalian bisa lihat gimana cara kerja try except. Ini kakak naikkan sedikit. Ya, kenapa dianya tidak jalan? Why? What is wrong?
Wow, dia kenapa malah manggil file yang itu ya? Ya, gini kita akan close dulu. Apa adanya malah manggil file yang itu? Kill terminal. Hmm, sudah ya teman-teman. Apain tuh em, tanda kurungnya nggak ada kata-kata Kurang yang mana? yang paling atas. Nggak, ini kenapa dia malah nge-compile encoder file ini ya? Wait. Run Python file. Wait ya. Kenapa ini compile itu ya? Kau copy paste. Kayaknya not responding. Tanda putih layarnya. Iya nih, ini karena lagi sekarang zoom nih, makanya dia not responding. Oke, kita akan close dulu kayaknya. Kalau seperti ini, nggak ada cara lain selain close program. Ini sebelum kakak tutup, kakak bener-bener pengen kalian tuh ngeliat dulu. Kita akan sedikit lewat ya waktunya. Apa-apa kan? Oh, Sedikit aja, apa? sedikit aja. Paling 5 menit aja. Karena ini eh, supaya kalian tuh bisa apa ya? Kayak mendapatkan ide mungkin ya nantinya. Jika akan ngelihat project level 2, project akhir level 2. Waduh. Hmm. Wah, teman-teman, kayaknya kita gagal nih buat compile projectnya. Karena VS Code-nya sudah nggak bisa dibuka lagi. Oke, mungkin ini waktunya untuk kita berpisah. Udah, bisa.
Iya, bentar ya, Akila ya. Hmm. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita di meeting 9 ini. Jadi untuk akhir dari meeting 9 ini, kakak pengen nanti di minggu depan itu kalian sudah punya ide projectnya. Gitu. Untuk cara ngerjain projectnya, untuk rencana projectnya itu kalian boleh ikuti kakak yang kayak tadi, buat flowchartnya, lalu buat file TXT yang dimana itu ada judul project, gitu kan. Ini kakak buat di chat aja. Ada judul projectnya, lalu ada tadi itu target, target usernya siapa, gitu kan. Lalu di sini ada yang namanya itu fiturnya itu apa aja, gitu kan. Lalu ada struktur menunya, lalu ada variabel variabel listnya, gitu kan, atau untuk nyimpen namanya, oh nyimpen nama, nyimpen data kalian. Lalu ada name file, itu kalau kalian itu menggunakan file handling, gitu. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah kalian buat file.py-nya kayak gitu. Nah, ini yang ini harus ada ya untuk minggu depan nanti. Ini kakak send. Itu kakak udah send di eh chat di chat. Hmm. Oke. Sampai di sini sebelum kita tutup ada pertanyaan. Minggu depan udah harus ada kayak proses codingnya. Proses kodenya. Maksudnya itu kan selain membuat ide Mm-mm. codingannya, langsung ada hasilnya gitu atau setengah Enggak, hasil. enggak. Kita kan step by step. Kita kan sampai sampai meeting 12 ya. Jadi Hmm. di pertemuan 10 sama 11 di situ kalian akan ngedevelop atau ngebangun programnya. Jadi kalian boleh apa ya? Boleh saat ini tadi untuk menentukan idenya, untuk menentukan hal-hal yang ini. Lalu selanjutnya kalian boleh untuk buat apa ya? Buat setup project yang tadi tuh kayak gini aja. Tapi nggak semua langsung siap ya. Nggak harus langsung siap. Kalian boleh buatnya kayak gini aja. Mana ya? Ini project akhir kita. Nih, kalian bisa buatnya seperti ini aja. Nih, akhirnya bisa lagi nih VS Code-nya. Nah, dalam ini kan udah ada .py-nya ya. Kita udah buat file .py-nya. Nah, di sini kalian hanya perlu menambahkan ya, sebuah print nih, project akhir kita gitu. Nah, gini aja untuk VS Code nanti. Jadi di minggu depan nanti kalian baru mulai ngedevelopnya kayak gitu. Hmm. Oh, iya. Oke, Oke, jelas semuanya? jelas. Alhamdulillah, Kak. Jelas. Oke ya, kalau seperti itu kita akhiri saja kelas ini. Kakak minta maaf jika kakak ada salah kata, itu kan kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri saja. Selamat malam semuanya dan mungkin kita akan ketemu lagi. Tapi nggak tahu kawan. Oke. Hmm. Dadah semuanya. Ya, Kak. Terima kasih. Oh, sebelum ini kakak foto dulu ya. Kak ambil foto dulu ya buat ini dokumentasi. Oke, kalian boleh ini. Satu, dua, tiga. Oh.
Oke. Ya, teman-teman semuanya. Makasih ya.